eh, kita hari ini akan ada pembagian susu sesuai daftar nama yang kemarin diserahkan oleh kader. Nah, jadi misalnya bulan kemarin itu kan waktu diserahkan data sudah bertuhan nih umurnya nih, jadi mohon diterima aja karena acara keterlambatan kita. Nah, habis itu pesan ulun untuk yang ibu hamil, ada berapa orang? Angkat tangan ibu hamil. Angkat tangan ibu hamil. Ibu hamil 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang? 5. Oke. 7. Yang di bunga mekar 2. Bunga mekar 1. 3. Oh, berarti totalnya 7. Oh, baik. Pesan ulun adalah pertama, rencanakan kelahiran dulu ibu. Melahirkannya di mana? Rencana persalinannya di mana? Kedua, siapkan BPJS. Siapkan BPJS ibulah. Apabila ada yang belum ada BPJS, lapor ke kita biar didaftarkan meskipun mandiri. Kalau nya bisa lewat dinas sosial, asal ada di DTKS. Soalnya kena kita ini kehati-hatian itu bukti cinta sayang laki pian. Bila laki pian kadang mendaftarkan BPJS bukan pian, tidak sayang berarti laki pian tuh. Bini lun sayang ulun daftarkan meskipun kabar ulun miring. Ada apa? Yang penting bini ulun sudah mendaftarkan BPJS. Artinya adalah supaya persalinan itu benar-benar terencana. Jadi karena misalnya Pak Kades, kami hendak ke Kapuas, insya Allah ambulannya kita yang bayarkan. Nah, tinggal berhentian. Ulun sayang lawan ibu hamilnya, lakinya sayang ada. Bukti sayangnya adalah didaftarkan ke BPJS sekarang juga. Jangan kena pas hendak beranak hanya ya Allah nangis membakar lah. Kiranya itu aja Pak Junedi, ada yang ingin disampaikan Pak? MHLS Production. Project Present. RF Lopez Remake.
MLS Production. Ricky Project Riset. Dengan pendekatan yang tepat, maka Anda dapat tumbuh sehat mendukung generasi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Nah, pesan dulu bulan, hindari yang namanya penyakit koler. Ya orang tua kita orang tua ini koler. Jadi kanakan nih apa nang di rumah aja disuruh makan apa aja, itu aja Pak. Selebihnya ulun percaya lawan buat pian pasti sayang lawan anak. Amun buat pian sayang lawan anak, jaga gizi, jaga pola asuh, dan hilangi penyakit koler itu tadi. Nah mungkin sekian dulu dari ulun lah. Wabillahi itu mohon maaf kalau ada kata-kata ulun yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata ulun yang menyinggung buat pian. Ya Allah, selama ulun paparan di sini ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian narasumber yang kedua, kami persilakan kepada Kepala Puskesmas Pudak Dalam, kepada Ibu Edi Sugiani, yang sudah tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ulun melanjutkan paparan yang kedua, yaitu tentang isi piring itu langkah awal cegah stunting. Apa kabar ibu-ibu? Baik, sehat? Anaknya sehat segerataan? Mamanya cantik-cantik, berarti mamanya sehat, anaknya sehat. Tampak berdandan, jadi cantik nih. Perkenalkan, ngaran ulun Eti dari Puskesmas Lipat. Mungkin ada yang belum kenal oleh jarang berjalanan ke sini lah, jadi jarang fokus yang di sini. Nah, hari ini ulun cerita berkisah tentang isi piringku. Kayak mana isi piring ibu-ibu seberataan? Apa isi piringnya? Nasi. Berapa banyak nasinya? Banyak. Iwaknya seapa? Terus iwaknya 2 biris. Nasinya lindung kucing, ya. Sebenarnya yang belum sampaikan ini tadi sudah pengantar-pengantarnya sudah disampaikan oleh tadi Ibu Camat, oleh Pak Sutri. Jadi kayaknya ulun merefresh ya yang sudah disampaikan oleh Bu Hania. Semua itu tujuannya adalah untuk mencegah stunting. Jadi kalau anak kita kada stunting, anak kita sehat, pastinya cerdas, ini bisa berpikir, ini bisa belajar, karena ini kada garing. Ya. Itu harapan kita. Nah, ada yang masih ingat apa stunting? Kurang gizi, ya apalagi? Ayo, ibu-ibu sudah pintar semua nih. Ibu yang di belakang adakah? Yang dibuka kurang gizi, Jan? Ada yang ingat?
ada yang masih ingat di bujur kurang gizi, tapi kurang gizi dalam waktu yang lama itu penyebab stunting. Nah, amun stuntingnya awaknya pendek dibanding usianya. Misal, ini 10 tahun tapi tingginya 50 cm atau 60 cm. Harusnya ini kan tinggi lah seumurannya gitu. Nah, adalah di sini yang umurnya sudah 10 tahun tapi dia anak bayi. Kedada luar biasa, tepuk tangan berarti semua kedada yang stunting. Kedada saja Pak. Harap Pak kadesnya dan Bu kadesnya lah. Nah ini tadi sudah dijawab oleh ibu-ibu, jadi lewat ya, tidak usah. Nah ini tadi juga sudah jawab ibu-ibu, stunting masalah kurang gizi kronis lawas ingat. Jadi tidak bisa kita lihat hanya lahir nih stunting, tidak bisa. Jadi ya baru bisa dikenal. Apa tadi periode emas? Di ulun keringat bawa hadiah gisan bampian. Ya 1000 hari pertama ke kehidupan itu tuh darinya hamil, bampian di dalam. Nah itu harus diberikan asupan gizi yang cukup tadi. Karena untuk perkembangan bayi, pian makan, inya makan. Kalau kurang, pian lama, inya kada ganal-ganal di dalam. Nah itulah. Nah jadi kenapa perlu asupan gizi yang cukup. Kemudian ini sudah jual Pak Supri, tidak usah kita lanjutkan. Berarti 270 hari 9 bulan ini ada di dalam parut mama. Nah itu pian yang ibu hamil, apa yang sudah dilakukan untuk anaknya yang ada di dalam parut nih perawatannya sudah Pak? Apa kira-kira? Apa yang sudah pian kerjakan supaya bayi pian ini sehat kena lahirnya? Makan sayur, apalagi ini berarti 4 ini ibu hamil semua lah. yang ibu hamil yang mana? Oh yang di muka berdua. Oh ya berdua. Berarti makan sayur. Oke, apalagi? Makan buah. Ya bujur, bagus. Apa lagi? Minum susu. Ada lagi kah? Minum susunya berapa gelas? 10 gelas? Oh kada sampai. Oh 2 kali sehari. Nih. Kemudian ada periksa kesehatan. Nah, berapa kali periksa kesehatannya sudah? Berapa bulan umurnya? Kehamilannya 8. Berapa kali sudah periksa ke puskesmas atau ke Bu Bidan? Setiap posyandu tiap bulan. Hebat Pak. Masyarakat pian sudah sadar pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil minimal 6 kali dalam masa kehamilan dan sidin malah setiap bulan. Berarti mantap sudah. Oh kededa, oh ya kini kita ubahlah. Jadi jangan jawau lagi lah. Jawau nasi kuah santan, gitu kan? Nah, kena kita ubah. Harus ada zat makanan yang lain sumber, zat gizi lain. Ya kita lihat satu-satu dulu lah, teman. Kenapa jadinya harus beragam? Karena kededa satu jenis makanan pun yang isi kandungannya tadi lengkap, jadinya saling melengkapi nih. Kayak pian lawan abahnya juga tuh saling melengkapi. Supaya apa dengarnya? Supaya apa tuh? Supaya bahagia lah. Jadi saling melengkapi. Jadi buan pian amun kehendak mamanya Jatarus yang ada di rumah tuh kan ada seimbangnya kan, ada abahnya. Nah kayak itu jadi seimbang, ada beragam juga nih. Nah kayak itu kenapa? Karena kita harus makanan kita harus saling melengkapi. Habis itu pangan yang dikonsumsi harus memenuhi kebutuhan tubuh secara fisiologis dan psikologis. Nah inilah. Nah ini tadi sudah kita jawab beragam. Nah amun beragam yang bujur kayak apa? Ini contoh aja lah Pak, ada mie. Ini contohnya amun misalnya pian makan mie yang beragam. Ada zat tenaganya. Apa zat tenaganya? Mie-nya. Karena itu beri isinya karbohidrat, mie. Habis itu ada zat pengatur. Ada sayur-sayur dan buah. Terserah yang lokal di sini apa sayur yang banyak tadi. Sayur apa? Kangkung, pelatai, kededa lah.
Kedada, apa lagi sayur di sini? Pucuk Jawa, boleh. Tadi saya yang larang makanan yang dapat di sini Jat. Habis itu Jat membangun, nah ada undang jarnya. Larang nggak undang di sini. Namun undang larang Jat Pak Supri, hantalu. Bisa hantalu nih. Haruan, banyak di Baranggau haruan, nah itu Jat pembangun. Jadinya banyak mengandung protein. Jadi amun sel-sel tubuh pian rusak diperbaiki dengan ada Jat pembangun, kemudian protein ini nih yang bisa supaya kita tumbuh, tenang, bahan-bahan untuk pertumbuhan, makanan yang berguna mengandung Jat untuk pertumbuhan. Nah ini contoh makan siang beragam. Jadi amun kayak tadi ada beragam. Kemudian bergizi, berarti nilai gizinya cukup lah tadi. Nah kemudian lanjut. Nah ini tadi, ini sama satu bekakawanan aja ini. Bekakawanan ada roti. Nah kena pian makan roti campur jagung, campur nasi, campur mie, campur kentang. Ada beragam itulah. Karena ini cuma mengandung karbohidrat. Karena anak-anak kita lama tapi kada tinggi karena kada seimbang, kada beragam. Oke, nah ini protein. Pian bisa memilih mana ini lemak pian hendak milih yang baik atau yang jahat. Ternyata lemak ini ada yang baik dan jahat lah, kada cuma manusia aja. Jadi yang jahat itu yang bikin penyakit di awak kita. Nah jadi ibu-ibu bisa memilih makanan yang baik, yang sehat, gisan kesehatan. Nah ini protein kada cuma dari hewan. Tadi tempe tahu ternyata mengandung zat protein, jadi kada perlu mahal. Nih, jadi kita memberi anak ulun harus makan daging karena itu proteinnya tinggi. Ternyata tidak, karena protein bisa juga kita dapat dari nabati, tanaman, dari tempe. Siapa yang kada suka makan tempe? Semua suka makan tempe atau makan tempe setiap hari. Makan tempe terus. Nah itu ada iwak gambung. Nah ini vitamin ini dari semua sayur dan buah. Jadi dalam sayur dan buah banyak vitamin dan mineral. Oke, vitamin A. Ini sumber vitamin A. Jadi anak kita dapat vitamin A. Sudah semua dapat kapsul vitamin A. Kapsul vitamin A tuh melengkapi. Tapi pian setiap hari kan harus makan sayur-sayuran yang mengandung vitamin A. Nah ini contohnya, ulun banyak contohnya aja. Nah ini vitamin B, dapatnya dari sini. Ini vitamin B2. Nah bisa pian lihati vitamin D. Nah kayak apa jadinya harus seimbang tadi kan beragam. Apa tadi? Bergizi, sudah sih. Seimbang. Nah seimbang tuh kayak apa? Seimbang itu yang pian butuhkan, itu yang pian makan sesuai dengan umur. Inya umur 5 tahun pian bari makanan sejubung kada sesuai kebutuhannya, gana lah inya. Tapi kayak tadi kada beragam, pendek, habis itu ganal pendek tapi kada berkembangnya, jadinya stunting kena kalau kita kada beragam. Kemudian kalau kita beri kada sesuai dengan umurnya atau kada sesuai dengan aktivitasnya, inya gagah banar tapi kita bari makan sepiring aja, kada habis tenaganya terbakar, kada dagisan jadi awaknya. Nah itu. Kemudian aman, ayo ada yang tahu aman itu apa? Kalau makanan aman, yuk ibu-ibu, ayo aman kira-kira apa? Berarti makanan yang aman tidak mengandung atau tidak tercemar bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Kira-kira apa? Ada yang tahu, ada yang ingat? Tadi kayaknya sudah disampaikan, ayo. Di sini tanamannya disemprot pupuk kada.
Oh kada, mantap. Apalah yang mahal. Jadi jangan berpikir bahwa sehat itu ini harus makan yang larang-larang. Jadi bisa nih, ada nanas banyak di sini lah. Nah, ada nanas di sini. Nah, ini ingat biarnya porsi masing-masing ya. Jadi beda usia itu beda anunya. Porsinya beda, terus komposisinya agak berbeda sedikit. Kalau ini untuk usia 6 sampai 23 bulan. 6 sampai 23 bulan ini lebih banyak proteinnya. Jadi ditambahilah proteinnya. Apa tadi Gisan? Pertumbuhannya supaya ini tumbuh ke atas, tidak tumbuh ke samping. Kalau tumbuh ke samping ini jadi apa? Jadi bulat, ya, jadi bulat. Oke, nah kena misalnya inya balita umur 2 sampai 5 tahun, ini porsinya protein, tapi tetap isinya ada karbohidrat, ada zat tenaga, ada yang membangun, ada yang mengatur, zat vitamin lain untuk mengatur tubuh. Jadi itu yang perlu ibu-ibu ingat supaya anak-anak ibu tidak stunting, karena di sini kan tadi semua bagus, tidak ada yang stunting, katakanlah bagus tingginya. Nah ini nyalah isi piringnya. Nah ini isi piring ibu hamil, bisa dilihat dari sinilah, kelihatankah? Jadi ibu hamil ini mirip ini, tapi mungkin porsinya lebih banyak, lebih sering, karena inya memberi makan 2 orang nih. Jadi jangan samakan yang kada hamil dengan yang hamil, karena ini harus memberi makan 2 orang. Kemudian ini bisa ibu menyusui, sama tetap kayak ini, tapi porsinya yang banyak. Jadi ini bisa 6 kali per hari untuk makanan pokok. Jadinya bisa bertambah nih nasinya, jadi 6 yang kayak ini. Yang untuk ininya 4 kali bisa, berarti makannya bisa 4 porsi lah seperti ini. Nah itu kan hantalu aja, ini contohnya hantalu, tempe, pepaya, sayur, nasi. Jadi kan kada mahal kada ini, kada mahal. Ini untuk bayi 6 sampai 8, tadi sudah Pak Supri lah, 6 sampai 8. Kemudian ini untuk bayi usia 9-11. Kemudian jangan lupa teksturnya, konsistensinya. Kalau ini 6 sampai 8 tadi apa? Kayak bubur padat, mulai padat. Kemudian ketika umur 9 sampai 11 ini sudah dicincang. Kenapa? Melatihnya, melatih itu bisa juga merangsang pertumbuhan gigi untuk mencegah stunting. Selain dari makanan yang pas, makanan yang sesuai, itu juga pola asuh. Jadi pian jangan lupa untuk periksa kehamilan untuk yang hamil minimal 6 kali dalam masa kehamilan, 2 kali ketemu dokter untuk USG. Sudah USG? Oh ya, nanti USG sudah 8 bulan loh. Nah berarti kena datang ke puskesmas USG di hari Kamis. Kapan? Lusa berarti lah. Nah ini dikontrol. Jadi 2 kali USG. Kemudian untuk yang balita, mama balita banyak tangannya kayak mama balita. Sedikit yang bisa anak balita berarti KB-nya berhasil nih. Oh banyak. Berapa orang yang bisa balita? Wah 1000 Pak. 1000 yang bisa anak balita. Nah untuk anak balita jangan kada ingat, periksa setiap bulan, dipantau pertumbuhan anak pian. Keberhasilan makanan ini bisa terpantau di posyandu. Jadi berhasilkah ini tadi akan terlihat hasilnya ketika dipantau di posyandu. Di posyandu, di paskes, di mana aja bisa pian memantau. Yang penting pertumbuhan anak pian terpantau. Misalnya hari ini pian terlambat posyandu, ada 4 nih, bisa aja datang Bu Bidan. Yang penting bulan ini terpantau. Oh ternyata naik anakku, turun anakku. Jadi kesimpulannya tadi, isi piringku
kesehatanku tergantung isi piringmu. Tergantung isi piringku. Kesehatan anak kita tergantung mamanya juga, tergantung pola asuh orang tuanya juga, selain daripada makanan-makanan ini. Nah, mungkin itu aja dari ulun. Atas, ada yang ditekunkan kah? Kededa, sudah lapar kah? Terima kasih karena tetap semangat, ibu-ibu yang punya balita tetap semangat. Semoga dari sehat seberataan lah kita semua. Kalau ada yang misalnya Bu Anfian masih bingung, silakan konsultasi dengan Bu Bidan, atau bisa kalau misalnya bisa WA ulun, chat ulun. Kalau misalnya itu mungkin ulun upayakan untuk membalas, walaupun mungkin ada yang 24 jam HP ulun buka, tapi membalasnya mungkin kada 24 jam. Kalau ulun guring malam. Nah, mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ulun salah hilap, mohon maaf. Rizky Project. Atas perhatian ibu-ibu sekalian, ulun ucapkan terima kasih. Salam Barigas. Ya, tepuk tangan dulu untuk mama-mamanya yang semangat. Terima kasih Pak. Ulun kembalikan. RF Globes Remake.